sukacita sebab kami ada bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kami mau terus menyanyikan kebaikan karena kami bersukacita bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Let's sing together. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Mula sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, haleluya, bersukacita selamanya. Kami mau menyenangkan nama-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu
Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, ya Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan Tuhan. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kerinduan kami Tuhan, hanya itu Shalom, 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 JC. Aku Helen. Aku Noel, Yo, welcome back to Junior Chat. Langsung aja yuk kita mulai Junior Chat kita hari ini. Let's go. Shalom Noel. Shalom Kak Helen. Apa kabar nih? Kita kan habis liburan Natal dan Tahun Baru. Gimana Noel? Liburannya seru nggak sih? Atau gimana? Ada serunya, ada enggak serunya. Serunya itu jalan-jalan, tapi ada bagian enggak serunya pas di rumah aja. Kenapa tuh nggak seru? Nah, serunya itu pas liburan Natal, jalan-jalan soalnya. Nah, Terus? gak serunya itu pas liburan akhir tahun di rumah aja. Nah, Aduh, oh I see. Nah, kalau Kak Helen kayak mana liburannya? Seru atau gak seru gak? Sangat seru. Karena selama liburan itu kan kayak aku libur agak panjang ya itu. Yeah. Terus selama libur itu aku bisa bangun siang, aku bisa main HP dengan bebas, aku bisa tidur lama. Jadi kayak happy ya. Kayak menaikkan kehappyanku gitu. Karena aku kayak orangnya lebih suka di rumah, liburan di rumah daripada jalan-jalan. Kita kebalik ya. Tadi Yeah. dirimu nggak seru karena nggak Di rumah jalan-jalan, aja. tapi aku seru karena di rumah aja. Luar biasa. Tapi kan, ini kan kita mau Junior Chat. Masa kita berdua aja nggak ada kakak pembina? Iya. Kan? Apa langsung kita panggilkan aja kakak pembinanya ya? Boleh. Aku yang hitung ya biar Iya, seru. iya. 1, 2, 3. Kita panggilkan Kak Jesslyn. Halo semuanya. Shalom Kak Jesslyn. Shalom, Kak. Happy New Year, Kak. Oke. Wah, gimana Ada apa nih nih? Kak Jesslyn? Tadi gimana berangkat ke sini Kak? Naik apa? Naik pesawat? Enggak, helikopter. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Oke, gimana kabarnya Kak Jess? Kabarnya kalian kabarnya gimana? Puji Tuhan, tadi kami udah curhat-curhat tentang liburan kami, Natal dan Tahun Baru itu seru, ada nggak serunya, ada serunya. Nah, gimana Kak Jesslyn? Kalau kakak sendiri ya, puji Tuhan, kakak bersyukur banget bisa menikmati bulan ini, bisa ada hari ini tuh kan semua karena Tuhan. Yes. Tapi yang paling kakak senengin apa? Karena kakak free dari tugas. Sama. Jadi kalau misalnya kakak nguping-nguping tadi ya dari jawaban Helen, kalian itu santai-santai di rumah main handphone sama dengan kakak, ya kan? Karena bisa bangunnya lebih lama, bisa drakoran, jadi melakukan hal-hal yang nggak bisa kakak lakukan kalau misalnya udah masuk kuliah gitu ya. Yes, Kan? betul banget. Nah itu kabar kakak, puji Tuhan, bagus. Apa sih tema kita? Tema Kan kita hari. Tema kita, iya apa sih tema kakak? Kalian Iya aja kan, nggak tahu tema udah kita undang ini. Kak Jess di sini. Tunggu dulu, tapi sebelum kita sampein doa, sebelum kita sampein tema,
Gimana kok kita paling Berdoa pertama itu dulu. Berdoa. Siapa nih mimpin? Aku lah Kak, aku. Oke, aku. Noel. Kita Jarang ini dengar anak doanya. Tuhan kayak gini, Iya, Mas. biar nggak ngomong ya kan. Iya. Oke. Ya udah, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkamu sampai pada hari ini ya Tuhan. Sekarang Tuhan kami akan mulai junior chat kami ya Tuhan. Berkati junior chat kami hari ini dalam Yesus Kristus. Halia. Amin. Amin. Oke, mari kita Oke, apa yang mau kita bahas ini? sambung. Temanya tadi kasar dulu. Apa tadi? Apa temanya, Tema kita Noel? bulan ini tentang keluarga Kak. Keluarga. Iya. How is your family. How is your family? Ya benar-benar karena oke, Mas oke, panjang bulan oke, kita oke. tentang keluarga gitu ya. Iya. Oke. Nah, tapi Kak, apa sih yang paling Kakak syukuri di dalam keluarga Kakak itu, Kak? Oke, hal yang paling Kakak syukuri ya di sepanjang bulan ini tuh akhir-akhir ini sebenarnya banyak ya kan. Tapi salah satunya itu bahwa seluruh anggota keluarga Kakak itu udah diselamatkan dan udah percaya sama Tuhan. Tapi ada satu yang Kakak sadari di awal tahun ini. Apa tuh? Kasih tahu Yaitu kalau misalnya setiap anggota keluarga Kakak, dong. bahkan keluarga besar gitu ya, mereka tuh punya satu prioritas yang sama, Apa tuh? yaitu keluarga. Wih. Benar-benar mereka kayak prioritas, pokoknya keluarga number one gitu. Bukan dia number one ya. Kalau saya ganti, Helen adalah Helen. Aku Mhm. yang kusyukuri tahun ini. Tentang keluarga tentang kamu, ya. Kalau misalnya memasuki 2025 ini yang paling kusyukuri itu keluarga. Jadi kayak kan libur nih, aku jadi makin deket sama mama, terus kayak makin suasana tuh di rumah jadi kayak makin hangat karena kayak libur kita banyak ngobrol. Apalagi kan tadi aku bilang aku kayak lebih senang di rumah Quality gitu kan. time, Iya, yes. bener banget. Jadi kayak sambil main handphone terus sama di samping ada yang apa dikit, lihat lah ini Mbak, gitu. Jadi kayak suasananya jadi lebih erat gitu. Itu paling tunggu-tunggu lah ya Kak liburan ya. Oke, kalau Noel gimana Noel? Kalau Noel sih yang paling Noel syukuri sih masih lengkap ya anggota keluarga, masih ada papa, masih ada mama, masih ada kakak. Nah, ya walaupun sama kakak masih ada sikit-sikit berantem lah ya kan. Yang penting semua kita sehat ya kan, Iya. sehat, amin. Oke. Tapi kan Kak, dengar-dengar ada dek kakak di GC kan Kak? Iya. Betul. Nah, jadi kami penasaran Kak, kakak berapa bersaudara sih Kak? Oke, berapa bersaudara? Iya. Jadi kakak itu kakak tua. Coba tebak apa tuh kakak tua? aku tahu, Kak. Enggak burung tapi ya, enggak Iya, burung tahu. ya. Apa Noel? Jadi Jangan apa, bilang Kak? burung. Kakak tua itu kakak tertua di keluarga ya? Betul nih. Tahu? Kayak kakak tinggal bilang kakak tertua loh. Kenapa harus kakak tua? Biar keren. Buktinya Noel aja tahu kakak tua. Jadi kakak itu anak pertama dari 3 bersaudara. Jadi kakak tertua, kakak tua. Anak pertama nih. Tapi Kak, di dalam keluarga itu kan kakak 3 bersaudara Iya. nih. Nah, sama siapa sih kakak yang paling dekat dari antara saudara kakak itu, atau apa sama mama atau sama papa? Iya, Sama kayak siapa sih Kak? misalnya- kayak Gimana? misalnya nih kan, Gimana, Kak, Helen? di rumah kan kita deket nih ya sama semua, ngobrol juga nih sama semua. Tapi pasti ada kan tuh kayak misalnya atau kakak atau adik atau mama kakak sendiri yang jadi satu orang yang pasti paling tahu banget kakak, yang tahu kayak apa yang kakak rasain, kayak denger semua curhatan kakak, cerita-cerita pasti dia tahu gitu. Yang lain nggak tahu tapi dia tahu gitu. Jawabannya adalah sisters ya Oh kan. my Jadi adik perempuannya kakak yang jadi kakak pembina juga. Oh. Nah, memang ya, tau lah ya sesama cewek-cewek ya kan, pasti sama-sama lah mulutnya ini gitu. Ada love and hate relationship istilahnya ya kan. Walaupun sering-sering berantem, sering-sering nyuri baju gitu-gitu kan, ganti-gantian, tapi kami itu malah sering ngobrol. Kalau misalnya sebelum tidur ya kan, lagi karena satu kamar juga nih gitu kan, jadi sering ngobrol. Kalau misalnya lagi mau keluar gitu kan, makeupan di satu kaca bareng gitu kan, walaupun sering senggol-senggol asal kau gitu. Aku lo di luar. Betul, mirip-mirip kayak gitu. Nah, tapi sambil ngobrol juga mulut ini gitu. Tapi kalau Helen sama Noel gimana? Berapa bersaudara nih? Aku satu dari satu. Wes, the one and only anak Yes. tunggal bos. Helen? Kak Noel? Kalau aku anak ketiga dari 3 bersaudara. Berarti anak bungsu. Anak bungsu. Buat circle lah, kita cocok. Iya, Kita anak beda-beda, pertama, anak anak pertama. tunggal, sama anak paling terakhir. Anak Saya pertama. circle Wes, satu sah. circle. Sah. Oke. Lucu banget ya. Tapi Kak, ngomong-ngomong tentang keluarga nih Kak. Nah, yang kita tahu keluarga itu kan saudara terdekat kita. Nah, tapi menurut Kakak apa sih arti dari keluarga itu sendiri? Oke, karena 1 bulan ini ya kita udah sering banget ngomongin tentang keluarga. Jadi kakak pengen tahu sebenarnya keluarga itu bagi orang lain itu apa, dan khususnya di KBBI. Jadi kakak ada search, kakak bahkan catat gitu ya kan. Apa sih gitu kan. Nah, dalam KBBI keluarga itu adalah ibu dan bapak beserta anak-anaknya.
seisi rumahnya kata gitu kan. Bahkan dikasih contoh, seluruhnya anak-anaknya pindah ke Bandung. Seluruhnya pindah ke Bandung. Artinya apa? Seluruh nyanyanya itu dalamnya ada bapak, ada mama, ada anak kayak gitu. Itu kalau dalam KBBI. Tapi kalau dalam Alkitab itu sama gitu ya kan. Kalau misalnya kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 18, itu dikasih tahu bahwa awalnya ada ayah dan ibu. Tapi sebenarnya keluarga ini kan guys, itu dia adalah sebuah rencana Tuhan. Nah, di dalam Tuhan lah ada anak-anak yang Tuhan berkati agar kita mengasihi Tuhan, berhasil dan beruntung. Katanya, kita yang jadi berhasil beruntung supaya kita bisa jadi berkat dan damai bagi keluarga kita. Kayak gitu. Biasa kan kayak kita di rumah itu, biarpun kayak kadang kalau di foto kan kelihatan harmonis Iya. dengan senyumannya dan gayanya gitu kan, pasti ada aja gitu kayak misalnya disuruh mamanya merepet gitu, iya lo mak mau aku kerjain ini, tapi mama ini selalu kayak iya gitu ya kan. Iya, sama lah awak kayak gitu ya kan. Tapi mama semua sama nggak sih? Iya, sering merepet ya kan. Maaf ya mak, Maaf ya, mama Maaf ya, Mak. sayangnya. kami cuma bercanda kak. Tapi ada nggak contoh-contoh yang sering buat kalian kesal gitu Apa ya? dari mama kalian? Kalau Noel sih ada, kayak udah disuruh itu, tapi pengennya Noel kerjain ya kan. Tapi disuruh terus, tapi jadi kayak jadi malas Jadi sekali marah gitu ya ya, kan. misalnya. Iya. Iya, kalau misalnya kakak lihat di TikTok ada juga kan POV ya kan, kalau misalnya mama suruh kita kerjakan rajin kali kayak gitu kan, tapi kalau udah disuruh jadi males gitu kan. Sering nggak sih mau kok kerjakannya kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya dari kakak sendiri ya, dari yang kakak renungin juga karena kakak lihat dan relate sama kakak, ada dua hal yang berbeda dari kita antara pandangan kita dan antara mama kita dan juga cara komunikasinya. Contoh hal kecil dari hal mengetik di chat. Kalian pernah nggak sih, "Ma, aku udah sampai rumah ya," baru cuma dikasih jempol. Aku gak dibalas kan? Nggak dibalas. Di react ada ya, di react ya. Iya. Di react sih. Enggak Gak ada juga. Gerit aja centang biru ya kayak gini. Nah gitu. Tapi kan artinya apa? Berbeda-beda ya kan. Kalau misalnya bagi kita, kalau oke pasti artinya oke. Oke. Iya. Oke. Kalau misalnya OKE, kayak mana cara bacanya? Oke. Oke gitu. Kayak masih kan. lemas gitu. Iya, tapi kalau udah 3 E-nya oke, Oke, kayak gitu. lebih semangat Itu gitu. baru seru kan, baru Iya, serius iya, kan. iya. Kalau misalnya oke kayak sombong kali lah dia gitu. Nah, padahal bagi mama papa kita kalau misalnya kasih jempol aja, itu udah artinya oke nak, ya gitu. Oh puji Tuhan, kayak gitunya. Iya. Cuman caranya itu kan berbeda, pandangannya itu berbeda, cara komunikasinya itu berbeda. Nah, kalau contoh seperti Noel tadi ya kan, yang kalian kesalkan, adalah supaya kita juga tahu nggak sih kalau misalnya mamanya kita itu merepatnya ya karena kita belum kerjakan dan ataupun belum selesai gitu ya kan. Solusinya apa? Ya kerjakanlah. Ya kan? Kerjakan sebelum disuruh, kerjakan sebelum merepet gitu. Tapi ini nggak tunggu merepet dulu. Iya. Tapi kan teman-teman, kan tahu nggak sih sebenarnya yang mama kalian repetin itu bukan ada kebaikannya tersendiri, dan kita tahu itu kan supaya Iya, apa? iya, Selesaikanlah dulu katanya biar bisa senang-senang kayak gitu kan. Nah, setelah kita mengerjakan itu juga, setelah kita jadi damai gitu kan, jadi berdamai dan semua nggak merepet-merepet di rumah kita jadi tenang kayak gitu kan. Nah, itu bukan hanya dampak bagi keluarga kita, tapi bagi kita sendiri guys. Tahu nggak sih? Jadi kalau misalnya kalian lihat ya, kalau misalnya di Alkitab itu ada tulis di Amsal 13 ayat 1, jadilah bijak. Terus kita juga bisa belajar dari Daud teman-teman. Dia itu, kalian tahu nggak? Dia itu taat sama orang tuanya. Dia disuruh ngapain? Jaga kambing domba. Iya. Yes, kambing domba. Baru ada datanglah prajurit untuk memilih prajurit kan. Bahkan dia nggak diingat ya kan. Tapi karena dia taat sama orang tuanya, dia hormat sama orang tuanya, Tuhan ingat dia gitu. Karena dia mulai dari hal yang kecil ini nih, dari yang kita beres-beres tadi nih, kita setia pada hal yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kita pada hal-hal yang besar. Amin. Kayak gitu. Makanya intinya apa? Hormat gitu. Kata kalau misalnya Daud tadi ya, akhirnya dia yang diingat, dia yang jadi raja ya kan, Iya, daripada iya, saudara-saudaranya yang lain. Dan kalau kita ingat Efesus 6 ayat 1, intinya itu tuh. Apa tuh? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. gimana? Efesus 6 ayat 1. Yes, intinya itu apa? Hormati orang tuamu. Supaya bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri juga. Kayak gitu. Keren banget kak. Itu sangat memberkati ya. Apalagi kayak tadi yang repetan mama itu ya, kayak pasti kayak langsung oh iya aku direpeti karena mamaku sayang gitu. Padahal kita maklum lah Gen Z. Oke, gitu ya. Jadi pokoknya intinya taat aja guys, gitu. Gimana sih? Ada nggak
kakak tips and trick atau apa gitu biar kita nih sebagai apalagi anak remaja ya yang pasti kayak pandangannya kan tadi kayak kakak bilang pandangan anak remaja sama orang tua kita itu kayak pasti beda gitu kan. Beda-beda, Apalagi kita iya. hidup di generasi yang sekarang ini udah sangat maju gitu kan. Terus pasti kayak tadi tuh lah kayak ribut karena direpetin jadi malas kerja. Ada nggak sih kak ada suatu hal yang bisa membantu supaya kita itu bisa di rumah itu damai, mama kita nggak merepet gitu kayak biar tadi kakak bilang dikerjain aja gitu. Ada nggak sih yang lain gitu kak biar bisa di rumah itu tetap damai gitu? Sebenarnya simpel aja kan ya, mulai dari hal-hal yang kecil ya kan. Kalau misalnya JC gitu kan selalu terapkan yaitu start from baby step gitu kan. Baby step itu kan kecil-kecil berarti kan. Ya mulai dari bangun tidur, lipat selimut ya gitu ya kan. Oh malas lagi. Nah, malas walaupun sebenarnya nggak 1-3 menit ya kan. Tapi hal yang kita lakukan udah buat senang sama mama papa waktu masuk ke kamar kita udah rapi gitu. Dia pun jadi senang. Kok tumben lah dia ini gitu ya kan. Lipat-lipat selimut, jemur-jemur baju kayak gitu. Dari hal simpel itu kita udah memberkati keluarga kita kayak gitu. Dan selain melakukan mulai dari hal-hal kecil dan mulai lakukan ya ini. Yang kedua itu berdoa, teman-teman. Berdoa biar melakukan hal itu juga namanya butuh penguasaan diri. Ya kan, dan nggak kayak kita ngomongnya ya udah mulai aja dulu, tapi nggak segampang itu juga, ya kan, nggak segampang itu juga. Resolusi 2025. Yes. Mau rajin olahraga tapi nggak lari-lari. Ya, baru mulai dari besok. Besok Sama kayak diet. besok lah. Besok lah gitu kan. Nah, oleh karena itu kita butuh Roh Kudus, butuh Tuhan. Makanya kita doa sama Tuhan. Tuhan, tolong bantu keluarga kami supaya biar ada damai di keluarga kita gitu kan. Baru Tuhan pakai aku biar kita yang bisa jadi damai di keluarga kita kayak gitu kan. Kalau misalnya ibarat ya perahu ya kan. Si perahu yang lagi berlayar gitu kan. Nah, dalam waktu kita berlayar kadang memang ombaknya itu tenang. Itulah waktu keluarga kita lagi harmonis-harmonisnya, lagi seru-serunya. Tapi suatu kali dan pasti suatu saat kita akan mengalami badai ya kan, terombang-ambing guys ya kan. Disitulah kita butuh Tuhan teman-teman. Tuhan lah yang jadi navigasinya kita. Jadi Tuhan yang bicara sama kita, kemana kita harus jalan supaya kita nggak lewat dari jalannya Tuhan. Kita juga butuh Tuhan untuk penguasaan diri. Kita butuh Roh Kudus untuk mengingatkan kita kayak gitu. Itu sih kalau misalnya dari kakak ya. Sangat bagus ya kak, Sangat memberkati banget. Pasti teman-teman di rumah juga bakal terberkati sih. Betul. Tapi kak, keluarga, apa sih satu kata yang bisa menggambarkan keluarga kakak dan kenapa sih kak? Kakak Satu pilih. kata ya. Iya. Yes. Just one ya. Just one. Satu kata gitu, iman. Kenapa Kak? tuh? Kenapa? Karena memang bulan lalu ya opung kakak baru meninggal memang. Cuman waktu dia pasti semua orang itu kalau misalnya ada orang tua yang meninggal semua tentang warisan gitu ya kan. Tapi dia itu kasih satu voice note, bahkan dia udah rekam gitu loh sebelum dia meninggal. Dia bilang bahwa yang hanya bisa kau warisi itu iman, kata kayak gitu. Nah, waktu kakak lihat bagaimana keluarga kakak bisa sampai sekarang, itu juga karena iman teman-teman. Kakak bisa kuliah sampai sekarang itu juga karena iman kedua orang tua kakak. Jadi hal yang pertama kali lah terbesit gitu ya kan yang ada di otak kakak itu iman. Nah, keluarga dari mama kakak juga itu awalnya belum sama dengan kita, belum seiman. Tapi karena iman dari papa mamanya kakak selalu diajak berdoa, selalu melakukan yang terbaik untuk mereka kayak gitu kan. Bukan hanya diajak gereja aja, tapi lakukan sebagai anak gitu kan. Lakukan hal yang baik sebagai anak, maka mereka juga kenapa yang ini beda ya kayak gitu ya. Nah, mulai dari imannya itulah yang satu kata lah yang terpikir dari kakak, yaitu iman. Karena pengen nurunin gitulah iman. Iya. Sangat amat keren. Tapi kalau misalnya dari kalian, tadi dari Noel dulu ya, dari Helen tadi udah ya, dari Noel satu kata untuk keluarga kamu, bukan untuk keluarga kamu ya, tentang keluarga kamu. Keren. Keren. Oke, keren. Kenapa keren? Keren karena ya contohnya keren dari ayah itu bekerja keras untuk keluarga. Nah, ibu itu kerennya sabar dalam menghadapi anak-anaknya. Nah, kalau kakak aku kan yang pertama itu ngerantau. Nah, dia kerennya itu dia bisa bertahan hidup tanpa adanya sosok orang tua di sana. Nah,
Ya kalau aku sama kakak yang di sini ya keren juga karena bisa ngebantu orang tua juga. Iya, benar-benar. Jadi karena kakak di luar, kalian yang gantiin gitu ya. Oke. Jadi ada tukar job desk. Keren, berarti kita sama bilang keren. Kalau Helen? Kalau aku satu kata untuk keluargaku itu kasih. Kasih. Iya. Kenapa tuh, Kak? Karena kayak menurutku di dalam keluargaku itu sangat amat kasihnya tuh tinggi. Jadi kayak kayak di keluarga papa aku kan. Itu mereka kan ada bersaudara banyak. Biarpun kadang kayak saling berantem gitu kan. Tapi kayak dia tetap mengasihi gitu. Dia kayak tetap dia nanti dibilangnya aja gitu, dikata aja nggak mau aku tuh ini, tapi pas dia kesusahan ditolong gitu juga di keluarga mama. Terus gitu juga kayak aku sama mama gitu kan, nanti kayak mama aku kayak iya awas aja gini tapi besoknya dia, atau kayak misalnya aku berantem nih sama mama kan gara-gara hal kecil, mungkin gara-gara merepet, terus aku kayak apa sih, nanti mamaku juga tuh kayak udah ayo makan gini dia juga yang mencairkan suasana. Jadi kayak satu kata yang paling pas untuk keluarga aku itu kayak kasih. Biarpun pasti setiap keluarga ada kurangnya, ada nggak sempurnanya, tapi menurutku untuk keluarga aku itu kasihnya tuh kayak keren banget. Yang terbaik lah ya, walaupun kalau misalnya orang tua ya kan, walaupun marah-marahan kita, tapi endingnya itu tetap diayomi gitu nggak sih? Kayak misalnya kita merajuk kan, kayak ngambek gitu kan, tapi kayak tetap nanti mamaku bilang udah yuk makan ya, udah ya. Hanya dengan makanan kayak gitu ya kan bisa mendamaikan kita. Iya, bener banget gitu Kak Jess. Jadi teman-teman, menurut kalian keluarga itu apa sih? Menurut aku dulu atau Noel dulu? Kakak dulu. Oke, dari Helen boleh. Kalau menurut aku keluarga itu tadi sama ya kayaknya sih tentang satu kata itu. Keluarga itu kan tempat pertama kaki kita lahir ke dunia, kita kan sama keluarga kita gitu kan, dari bayi mereka yang ngurus. Jadi menurutku keluarga itu tetap kasih sih Kak kayaknya. Oke, kalau Noel gimana? Kalau menurut Noel sih apa ya, keluarga itu memang seperti yang tadi Kak Helen bilang, tempat kembali lah ya, rumah tempat ya. pertama. Jadi kemanapun yang kita pergi pasti kita akan kembali tetap ke keluarga. Iya benar. Jadi apa sih, karena kamu tahu kan arti keluarga, terus apa yang kamu syukurin, terus banyak hal yang udah kita bicarakan tadi ya. So apa sih mimpi kamu gitu untuk keluarga kamu? Dari Noel. Tadi kan udah aku. Iya. Mimpi Noel untuk keluarga, Noel sih bikin bahagia keluarga Noel. Mungkin dengan cara mencapai apa yang diinginkan. Contohnya di keluarga Papa. Di keluarga Papa itu sebenarnya dari opung Noel, mamanya Papa itu ingin ada anak atau cucunya itu jadi dokter. Nah, tapi sampai sekarang masih belum terwujud. Nah, mungkin itu bisa menjadi salah satu yang membuat bahagia dari Papa atau dari keluarga Papa sendiri. Jadi mimpi kamu jadi dokter? Hebat dokter. Iya. Satu dulu. Ya just sekolah dong. Ya, nanti kita masih kesehatan. obat-obatan. Aku IPS mundur lah. Jangan dong, kita bisa saling. Kamu mau cita-citanya apa sih? Aku mau ini sih. Nanti aku jadi bisnisnya. Aku kan ekonomi. Yes. Kita salam-salam ya. Kayak tadi kan kita buat circle, jangan lupa. Saling kerja sama. Oke. Nah, kalau Helen tadi, Helen. Kalau aku mimpinya itu kan masih banyak keluarga aku tuh yang belum mengenal Tuhan, masih jauh dari Tuhan gitu. Jadi mimpiku tuh Tuhan bisa pakai aku untuk bawa keluargaku gitu kan. Rumah tadi itu kan tempat kita pulang. Jadi biar bisa menjadi tempat pulang kita, dan di dalam tempat pulang itu kita sama-sama memuji Tuhan. Amin. Semoga mimpi-mimpi kalian terpenuhi. Amin. Ya kan? Tuhan turun tangan atas mimpi kalian. Sama. Kalau Kak Jess apa nih? Oke. Ada nggak? Kalau mimpiku nggak jauh beda juga ya dengan pengertian keluarga dan apa yang aku syukuri. Satu kata tadi yaitu iman. Aku pengen nurunin iman yang ada dari keluarga aku ini tetap ada padaku dan juga keturunan-keturunanku nanti gitu kan. Dan satu lagi yaitu tetap berdampak kayak gitu kan. Jadi papaku tuh dan mamaku selalu ngajarin untuk selalu memberi bukan dari hal apa yang bukan dari uang aja gitu, tapi dari tenaga kita, apa yang kita punya kita kasih kayak gitu. Karena membalas kebaikan dengan kebaikan. Karena kalau misalnya kita memberi dari apa yang kita nggak ada juga, kayak kita ngasih alasan lebih gitu loh untuk Tuhan memberkati kita lebih lagi gitu. Waktu kita memberkati orang lain, Tuhan memberkati kita. Jadi kayak berutang gitulah gitu. Itu sih mimpi kakak gitu. Tapi Kak, ngomong-ngomong tentang mimpi nih, bagaimana sih kita bisa mengetahui mimpi yang tepat untuk keluarga kita itu, Kak? Oke. Jadi yang perlu kalian perhatikan yaitu sadari dulu gimana sih keluarga kita
gimana sih sadari dulu kondisi keluarga kita gitu ya kan, supaya kita membuat hal-hal mimpi kita yang tepat gitu kan. Jadi mimpi bukan hanya sekedar mimpi, tapi kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu kan. Kayak kita buat goals gitu kan, goals 2025, tapi itu bukan hanya sebagai goals, tapi kita harus buat juga cara-caranya gimana supaya untuk mendapat goals ini, untuk mendapat mimpi ini gitu. Jadi supaya apa? Supaya saat kita melakukan itu juga kita harus berdoa, sehingga Tuhan yang turun tangan atas kita, kayak tadi yang Helen bilang ya, kita yang dipakai gitu untuk berdamai, menjadi dampak dan juga berkat bagi keluarga kita kayak gitu. Itu sih dari kakak. Nah, kita sudah di penghujung junior chat kita. Tapi nih Kak Jess, nggak lengkap rasanya junior chat tanpa kata-kata dari kakak pembina. Oke, kata-kata hari ini. Paham. Oh ya, paham. Cakep pantun kali. Iya, pantun. Nah, kalau misalnya dari kakak itu, bagaimanapun keluarga kamu, bersyukurlah, berdoalah dan berimanlah, ya kan, supaya Tuhan yang turun tangan memberikan damai atas keluarga kita, dan kita juga waktu kita berdoa nih, Tuhan memberikan kita pendengaran. Tuhan memberikan kita, dari iman kita ini kita juga bisa mengejar mimpi-mimpinya kita. Melalui kita, maka keluarga kita akan diselamatkan. Amin. Itu aja sih dari kakak. Mungkin udah dulu lah ya, udah cukup panjang ya kan hari ini ya kan. Kita udah bahas banyak. Betul. Terima kasih ya buat Helen sama Makasih juga hari ini. guys. Oke. Selalu memberkati banget Kak Jess hari ini. Iya, thank you juga buat Helen sama Noel. Mungkin kita boleh tutup dengan doa. Yuk teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat berkat-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami bisa ada sampai hari ini Tuhan, kami bisa melewati sepanjang tahun 2024, kami bisa ada di tahun 2025, itu semua karena Engkau ya Tuhan. Sehingga kami bersyukur Tuhan, kami juga bisa berkumpul bersama hari ini, bersama Helen dan juga Noel, dan bagi teman-teman juga yang menonton ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah damai Tuhan ada pada keluarga kami ya Tuhan. Kami bisa menjadi terang, bisa menjadi garam atas keluarga kami ya Tuhan. Tuhan yang membantu kami, Roh Kudus yang bantu mengingatkan kami, memberikan kami arahan, memberikan kami tujuan Tuhan yang baik ya Tuhan, sehingga damai ada dalam keluarga kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami juga mau berdoa buat kedua orang tua kami Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan, panjang umur ya Tuhan, agar Tuhan kami juga bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kami Tuhan, untuk saudara kami juga Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, kami mau jadi berkat bagi sekolah kami Tuhan. Engkau memberkati sekolah kami, beri kami hikmat kebijaksanaan ya Tuhan, agar bisa membanggakan kedua orang tua kami, keluarga kami, dan terutama Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang ada di sekolah, buat guru-guru kami Tuhan, Engkau yang memberikan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Kami mau berdoa buat teman-teman kami yang ada di JC ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan dari Kak Yohana ya Tuhan, sebagai kepala departemen kami, Engkau memberkati Kak Yohana ya Tuhan, buat pekerjaannya Tuhan, buat pelayanannya ya Tuhan, dan juga Tuhan buat kandungannya Tuhan, buat keluarga kecilnya ya Tuhan. Engkau memberkati ia ya Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan, takut akan Tuhan, supaya bisa memimpin kami ya Tuhan, sesuai dengan isi hati-Mu ya Tuhan, supaya Junior Church Tuhan lebih besar lagi Tuhan, agar memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Buat Ko Melvin Tuhan sebagai wakil departemennya, terima kasih Tuhan. Buat kakak-kakak pembina juga Tuhan, yang memberikan hatinya, waktunya untuk generasi kami Tuhan. Engkau yang memakai ia lebih lagi Tuhan, perkuliahannya, keluarganya Tuhan, kesehatannya, Engkau memberkati mereka ya Tuhan, berhasil dan beruntung ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat gereja kami, keluarga besar GBI Medan Plaza Tuhan, buat pembangunan rumah ini ya Tuhan, biar selesai tepat pada waktunya ya Tuhan, dan juga buat pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan yang Kau tetapkan bagi kami Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat kota kami, kota Medan, buat negara kami Indonesia ya Tuhan, agar melalui kota kami, negara kami ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan ya Tuhan, dapat menjadi contoh bagi kota lainnya, bagi negara lainnya ya Tuhan. Kami juga Tuhan rindu berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Teman-teman boleh angkat kedua tangannya, kita berdoa buat Yerusalem. Shalom Yerusalem, shalom Yerusalem, shalom Yerusalem. Diberkatilah kota kudusnya Tuhan, biarlah damai sentosa ada di tembok dan puri-puri-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami ingin pulang ya Tuhan, karena kami sudah selesai Tuhan pada hari ini. Kami rindu menerima berkat-Mu. Teman-teman boleh angkat kedua tangannya lebih lagi Tuhan, arahkan pandangan ke hadapan Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat daripada Allah Bapa, dan cita kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan manis daripada Roh Kudus, awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Sehingga Tuhan,
Kami diberkati Tuhan, dan ini doa kami Tuhan. Bagi teman-teman yang sudah selesai berdoa, sama-sama kita katakan amin. Seru banget ya. Ya, seru podcast banget kita hari ini. Jadi ya kayak aku jadi banyak belajar gimana caranya biar kalau mama merepet nggak jadi nggak merepet lagi. Benar-benar. Oke, nah sekian Junior Chat kita kali ini. Sampai jumpa di Junior Chat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. God bless you.